Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safira Anggraini dengan NIM 10305240068. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tugas kalkulus sub ClO3. Untuk soal pertama yaitu berdasarkan grafik fx di atas, apakah fungsi fx kontinu dan terdiferensial? X sama dengan min 1. Di sini kita melihat bahwa fx fx mempunyai lompatan, artinya f x min apa sih, f dengan x min 1 itu tidak kontinu. Karena tidak kontinu, maka f x min 1 sama juga dengan tidak terdiferensial. Untuk soal yang B, x sama dengan 0. Mari kita lihat x sama dengan 0. Di sini tidak ada patahan, tidak ada loncatan juga. Maka f dengan x sama dengan 0 sama dengan continue. Tapi kita lihat di sini terdapat apa ya namanya? Ketajaman. Artinya f dengan x sama dengan 0 itu tidak terdiferensial. Jadi x 0 itu continue dan tidak terdiferensial. Mari kita lihat contoh selanjutnya dengan x sama dengan 1,5. 1,5 kira-kira di sini kita bisa melihat bahwa tidak ada patahan dan juga tidak ada ujung tajam. Artinya f dengan x sama dengan 1,5 itu kontinu dan terdiferensial. Mari kita lihat soal yang B. X sama dengan 2. Kita lihat di sini. Di sini terdapat patahan. X sama dengan 2 itu terdapat patahan. Artinya f dengan x sama dengan 2 itu tidak kontinu. Karena tidak kontinu, maka juga dengan tidak terdiferensial. Karena salah satu syarat terdiferensial yaitu kontinu. Baik, untuk soal nomor 2, diberikan kurva fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x tambah 2. Tentukanlah turunan fungsi fx. Kita sudah mengetahui x pangkat 3. X pangkat 3 itu turunannya adalah 3x kuadrat. Lalu turunan dari min 3x yaitu 3. Sementara turunan dari 2 itu 0. Jadi tidak usah ditulis. Jadi turunan dari fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x plus 2 yaitu 3x kuadrat dikurang 3. Oke, selanjutnya kemiringan garis singgung di titik 1,0. Kan sudah diketahui bahwa turunan dari fx yaitu 3x kuadrat dikurang 3. Jadi kita bisa memasukkan nilai fx di mana x-nya di sini yaitu 1. Jadi f1 sama dengan 3 kali 1 kuadrat dikurang 3. Yang hasilnya adalah 3 kurang 3 sama dengan 0. Jadi kemiringan garis singgung di titik 1,0 yaitu 0. Lanjut, selanjutnya yang C, persamaan garis singgung di titik 1,0. Kita sudah mengetahui gradiennya yaitu 0. Tinggal masukkan rumusnya. Rumus gradien yaitu Y dikurang Y1 sama dengan kemiringan X dikurang X1. Di sini kan persamaan garis singgungnya di titik 1,0. Jadi X-nya 1, Y-nya 0. Tinggal masukkan saja. Y dikurang 0 sama dengan garis singgungnya tadi adalah 0. Jadi masukin 0 dikali dengan X dikurang dengan 1 ini. Jadi persamaan garis singgungnya yaitu 0.
Yang D, persamaan garis normal di titik 1,0. Untuk mencari persamaan garis normal itu berarti kita harus mencari gradiennya kembali. Kita harus mencari gradien garis normal. Rumus dari gradien garis normal yaitu gradien garis singgung dikali dengan gradien garis normal sama dengan min 1. Gradien garis singgungnya itu kan tadi 0 dikali dengan gradien normal yang belum kita ketahui sama dengan min 1. Jadi gradien garis normal sama dengan min 1 per 0. Lalu kita tinggal masukkan lagi rumusnya, rumus persamaan garis normal maksud saya. Y dikurang Y1 sama dengan kemiringan dikali X dikurang X1. Tadi kita sudah mengetahui Y-nya itu 0 dan gradien garis normalnya itu -1. Langsung saja ditaruh -1 di sini. Dikali dengan X min 1. Karena ini gradien garis normal, maka kita harus kalikan kembali dengan gradien awal. Jadi, Y dikurang 0 dikali 0 sama dengan -1 X min 1. Jadi, X hasilnya adalah X sama dengan 1. Untuk soal berikutnya, suatu benda bergerak mengikuti lintasan fx, di mana fx-nya itu adalah 1/3 x per 3 dikurang setengah x kuadrat dikurang 2x tambah 1. Jawablah beberapa kondisi berikut. Yang pertama, kapan benda tersebut naik? Benda itu akan naik ketika turunan dari fx itu lebih besar daripada 0. Jadi, eh, turunannya kita mencari turunannya dulu. Turunan dari 1/3 X pangkat 3 yaitu X pangkat 2. Lalu turunan dari min setengah X kuadrat yaitu min X. Lalu turunan dari min 2X yaitu min 2. Seperti itu. Karena kita sudah mengetahui turunan fx, lalu kita sederhanakan. Maka ketemulah X tambah 1 dikali X min 2. Dan ketahui bahwa X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Lalu kita gambarkan. Kita ambil contoh di tengah-tengahnya, buat isi tengah biar gampang, yaitu 0. Jadi 0 kuadrat dikurang 0, kurang 2, itu kan hasilnya minus, negatif. Berarti kita taruh di sini negatif, berarti kanan kirinya positif. Oleh karena itu, kita bisa mengetahui nih kan, em, benda itu naik jika di atas 0, jika lebih dari 0, maka kita ketahui bahwa, ini kita ituin. Nah, kita ketahui bahwa benda naik pada saat interval negatif infinity, min 1, gabungan 2, infinity. Lalu soal yang B, kapan benda tersebut bergerak turun? Kalau naik tadi lebih dari 0, maka turun adalah kurang dari 0. Kita sudah mengetahuinya, mengetahui X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Maka dari gambar tinggal kebalikannya. Jika em, turunan turunan fx kurang dari 0, maka kita pakai yang negatif. Karena negatif ini di min 1 dan 2, maka benda itu bergerak turun pada saat interval 1 dan 2. Selanjutnya, kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas? Lintasan cekung ke atas jika turunan kedua fx lebih besar dari 0. Tadi kita sudah mengetahui bahwa turunan fx yaitu x pangkat 2 dikurang x dikurang 2. Maka turunan keduanya yaitu 2x min 1. Kita sederhanakan lagi, maka ketemulah x sama dengan setengah.
Jika sudah ketemu X sama dengan setengah, kita gambarkan. Gambarkan setengah, 1,1/2. Kita cari positifnya. Kita ambil contohnya yaitu 2 misalkan. 2 buat terus ini ya. 2 dikali 2 dikurang 1 hasilnya adalah positif. Berarti pada saat ke kanan itu positif dan pada saat ke kiri itu negatif. Karena kita karena pertanyaannya itu lintasan cekung ke atas. Cekung ke atas itu ketika turunan kedua fx itu lebih dari 0. Berarti artinya x-nya itu harus positif. Maka lintasan cekung ke atas terjadi pada interval 1, infinity. Yang D, kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke bawah? Kebalikan dari cekung ke atas. Artinya, untuk mencari cekung ke bawah, kita harus mengetahui bahwa turunan kedua fx itu kurang dari 0. Kita sudah tahu kan gambarnya, kita sudah tahu turunan keduanya tadi x sama dengan setengah. Turunan kedua fx kurang dari 0, artinya harus negatif. Kalau negatif ke kiri, artinya lintasan cekung ke bawah, yaitu pada interval negatif infinity, setengah. Lalu yang terakhir, belum terakhir. Yang tentukan nih titik maksimum dan minimum yang dilalui benda tersebut. Untuk mencari titik maksimum dan minimum, hal pertama yang kita harus ketahui yaitu titik kritisnya. Untuk mencari titik kritis, kita bisa mencari dari turunan fx, yaitu tadi turunan fx sama dengan x kuadrat min x dikurang 2. Kita sudah mengetahui bahwa X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Nah, X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2 ini disebut juga dengan titik kritis. Setelah kita mengetahui nih titik kritisnya, hal kedua yang harus kita ketahui yaitu turunan kedua dari Fx. Kita sudah mengetahui turunan kedua dari Fx yaitu 2X dikurang 1. Maka kita bisa tinggal mengisi X-nya dari titik kritisnya. Jadi, tadi kan titik kritisnya itu X sama dengan 2. Maka F turunan F X 2 itu sama dengan 2 kali 2 dikurang 1. Hasilnya adalah 3. 3 positif. Karena tiganya itu positif, maka ini termasuk dengan titik minimum lokal. Lalu ada juga kita masukin yang X sama dengan min 1. Berarti F min 1 sama dengan 2 kali min 1 dikurang 1. Hasilnya adalah negatif 3. Karena ini negatif, maka ini titik maksimum lokal. Lalu kita menentukan lagi nilai fungsi di titik kritis di f, x sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurang setengah x pangkat 2 dikurang 2x tambah 1. Kita masukkan kembali di 2x-nya. 1/3 2 pangkat 3 setengah 2 pangkat 2 dikurang 2 kali 2 ditambah 1. Kita akan menemukan hasilnya yaitu min 7/3. Lalu sama juga halnya dengan X sama sama dengan min 1. Berarti F min 1-nya yaitu 1/3 min 1 pangkat 3 dikurang 1/2 dikali min 1 pangkat 2 dikurang 2 dikali min 1 ditambah 1. Kita akan menemukan hasilnya yaitu 3/6. Jadi titik minimumnya itu terjadi pada 2 koma negatif 7/3 dan titik maksimum terjadi pada min 1,13/6. Lalu soal yang terakhir. Tentukan pada titik mana benda tersebut berbelok. Untuk menentukan titik itu berbelok,
kita bisa mengetahui X di turunan kedua fx, yaitu X sama dengan setengah. Tapi emang benar kalau X sama dengan setengah itu titik belok. Bisa jadi bukan. Nah, makanya kita melihat buktinya. Melihat buktinya itu kita bisa lihat dari X kurang dari setengah itu beneran cekung ke bawah atau tidak, atau X lebih dari setengah itu cekung ke atas atau tidak, dan apakah mereka itu berbeda arah atau maksudnya berbeda cekungan atau sama cekungnya. Kita lihat, kita buktikan. Titik belok di X kurang dari setengah. Kita ambil contoh. Yang kurang dari setengah yaitu X sama dengan 0. Maka F0 sama dengan 2 kali 0 dikurang 1. Hasilnya adalah negatif 1. Karena negatif berarti cekung ke bawah. Ini benar. Nice. Titik belok X lebih besar dari setengah dengan contohnya yang lebih dari setengah itu 1 ya. Ini 1. Maka F F1 sama dengan 2 kali 1 kurang 1 hasilnya adalah 1. Berarti cekung ke atas. Artinya benar. Karena X sama dengan setengah, kita bisa menentukan nilai Y-nya. Maka kita masukkan soal yang tadi yang pertama dengan X diganti dengan setengah. Jadi F setengah sama dengan sepertiga setengah pangkat 3 dikurang setengah. Setengah pangkat 2 dikurang 2 1/2 tambah 1. Hasilnya yaitu -1/24. Jadi titik belok terjadi di titik 1,2, negatif 1/24. Terima kasih. Itu dia penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.